Masalahnya, Abdul Somad adalah pemuka agama yang sangat bermasalah. Pendapatnya tentang jin kafir hanyalah salah satu ucapan kontroversialnya. Pendapat-pendapat yang lain juga sangat membahayakan persaudaraan bangsa Indonesia. Yang juga terkenal adalah isi ceramahnya yang menyamakan orang Cina dengan setan. Komentar Daniel Mananta tentang salib umat Kristen memicu kontroversi. Daniel mengaku setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad bahwa di dalam salib umat Kristen ada jin kafir. Menanggapi hal ini, pegiat media sosial Ade Armando bicara dengan lantang. Ade mengatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan orang seperti Ustadz Abdul Somad. Indonesia tidak butuh orang seperti Abdul Somad. Tapi negara ini membutuhkan orang seperti Daniel yang kemana-mana sebelumnya menyebarkan semangat persaudaraan, keikhlasan, kesabaran, persatuan, kata Ade dalam podcast Cokro TV yang dikutip pada Sabtu, tanggal 26 November tahun 2022. Ade berharap bahwa Daniel bisa segera sadar dengan apa yang sudah dilakukan ini. Ade bahkan mengatakan bahwa Daniel salah mengagumi orang. Mudah-mudahan Daniel segera sadar bahwa ia mengagumi orang yang salah, ucapnya. Daniel sebelumnya berkomentar tentang salib umat Kristen itu dalam akun Instagramnya pada tanggal 13 November lalu. Sang mantan host Indonesia Idol ini bicara soal pertemuannya dengan Ustadz Abdul Somad. Daniel mengatakan bahwa ia banyak setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Salah satunya adalah pernyataan Ustadz Abdul Somad soal adanya jin kafir di dalam salib umat Kristen. Tak hanya itu, Daniel juga percaya bahwa di dalam patung yang dibuat manusia untuk disembah memang ada unclean spirit alias roh jahat atau roh kotor. Dengan yakin Daniel berbicara seperti itu karena ada rujukan Alkitabnya, di kitab Yesaya 44. Sementara itu, kitab Yesaya 44 berbicara tentang kemarahan Tuhan kepada orang yang menyembah patung. Dalam video yang diunggah Cokro TV itu, Ade mengatakan bahwa yang menjadi sumber masalah ialah Daniel adalah seorang influencer yang berpengaruh. Namun ia dengan gampangnya menyampaikan pendapat yang mengandung elemen penghinaan. Mudah-mudahan Daniel segera sadar bahwa ia mengagumi orang yang salah, ucapnya. Daniel sebelumnya berkomentar tentang salib umat Kristen itu dalam akun Instagramnya pada tanggal 13 November lalu. Sang mantan host Indonesia Idol ini bicara soal pertemuannya dengan Ustadz Abdul Somad. Daniel mengatakan bahwa ia banyak setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Salah satunya adalah pernyataan Ustadz Abdul Somad soal adanya jin kafir di dalam salib umat Kristen. Tak hanya itu, Daniel juga percaya bahwa di dalam patung yang dibuat manusia untuk disembah memang ada unclean spirit alias roh jahat atau roh kotor. Dengan yakin Daniel berbicara seperti itu karena ada rujukan Alkitabnya, di kitab Yesaya 44. Sementara itu, kitab Yesaya 44 berbicara tentang kemarahan Tuhan kepada orang yang menyembah patung. Dalam video yang diunggah Cokro TV itu, Ade mengatakan bahwa yang menjadi sumber masalah ialah Daniel adalah seorang influencer yang berpengaruh. Namun ia dengan gampangnya menyampaikan pendapat yang mengandung elemen penghinaan. Jadi kalau sekarang banyak yang marah dengan Daniel, ini bukan cuma soal tafsir keagamaannya. Yang membuat orang marah dengan menyatakan ia setuju dengan ucapan Abdul Somad soal jin kafir, Daniel pada dasarnya sedang membangun reputasi pemuka agama yang berulang kali menyakiti hati umat Kristen dan orang-orang Cina di Indonesia. Indonesia tidak butuh orang seperti Abdul Somad. Indonesia tidak butuh orang seperti Abdul Somad. Tapi negara ini membutuhkan orang seperti Daniel yang kemana-mana sebelumnya menyebarkan semangat persaudaraan, keikhlasan, kesabaran, persatuan. Saya gembira bahwa umat Kristen tidak menanggapi ucapan Daniel dengan berlebihan. Mudah-mudahan Daniel juga segera sadar bahwa ia mengagumi orang yang salah. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa Indonesia akan selamat. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini karena sering ada orang bermain dengan ulama. Luar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh. Paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat.
Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Ah, itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini seringkali begini nih, karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa. Kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya, kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan dan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silahkan. Ya, itu tidak ada masalah, tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya? So, apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh. Ya Allah, mohon jadikan hadar rais gini disebut si fulan, amin, kita aminkan, amin, kan? Nah, itu boleh, silakan aja. Ya, pas diralat gak sempat ngaminin lagi juga nggak apa-apa, ya nggak ada masalah gitu. Ya, nggak usah rame, biasa aja, gitu ya, biasa aja. Ya nggak usah langsung dicari, disusul, gini gitu kan, kasihan juga.